وعدتها بالشهور عن الوباء قبل الدخول أو بعده أن تعتد بشهرين هلاليين وخمسة أيام بلياليها. Dan iddah budak perempuan tersebut bisyuhur dengan menggunakan bulan, anil wafati, yaitu iddah daripada perpisahan yang disebabkan oleh kematian, qabla dukhuli au ba'dahu, yaitu setelah didukul ataukah sebelum didukul ataukah setelah didukul. Berbeda dari iddatuha bisyuhur. Dan iddah budak perempuan yang menggunakan bulan pada tahun mereka, bahwa iddah budak perempuan tersebut ada yang menggunakan quru dan ada yang menggunakan bulan. Yang menggunakan quru iddahnya 2 kali suci. Yang menggunakan bulan iddahnya tersebut adalah kira-kira sebulan setengah. Karena setengah daripada iddah orang merdeka. Ini kapan terjadi? Pada para orang merdeka, ketika perempuan yang jadi budak tersebut tidak pernah haid sama sekali, atau ketika dia aisyah. Berarti mungkin anak budak perempuan di luar haid sama sekali, berarti iddahnya menggunakan bulan. Atau dia aisyah, berarti iddahnya pun menggunakan bulan. Berarti bulan adalah 1 bulan setengah. Namun bagaimana kalau perempuan yang belum pernah haid, budak yang belum pernah haid dan aisyah ini ditinggal mati oleh suaminya? Nabi bahasa marah juga anta'tadda bisyahrain, bahwa dia beriddah dengan 2 bulan hilaliyaini, itu dengan perhitungan hilal, itu hijri ya perhitungannya. Wa khamsati ayyamin bilayaliha, dan 5 hari beserta malam-malamnya. Berarti setengah daripada iddah perempuan merdeka. Perempuan merdeka kemudian 4 bulan 10 kilo, berarti budak 2 bulan 5 kilo. Wa yati fil intisari ma marra, dan data juga pada pecahan yang tersebut. Pecahan bulan itu penjelasan yang telah lalu. Kita sambut bahas ini mulai ketika terjadi di tengah bulan ataukah terjadi di awal bulan. Ketika terjadi di awal bulan, ya berarti kena mengikuti jumlah bulan. Kalau jumlah bulan 20 siwa, tapi dikatakan 2 bulan, meskipun 2 bulan itu 20 siwa para nikah. Namun ketika terjadinya tersebut di tengah bulan para nikah, berarti pertengahannya tersebut juga akan dilengkapi nanti dengan sebelah. Namun terbahas perlu lama lagi. Wa iddatuha 'ala talaqi, dan iddahnya ay wa iddatuha bisyuhuri 'ala talaqi. Dan iddah budak perempuan yang menjalani iddah dengan bulan tersebut ketika perpisahannya tersebut 'ala talaq, itu daripada talaq, perpisahannya tersebut dengan sebab talaq. Wa ma bi ma'nahu, dan apa yang semakna dengan talaq, mimma taqaddama, daripada apa yang telah lalu. Fasakh bisa, fasakh termasuk daripada berpisah semakna dengan talaq. Bisyahrin hilaliyin wa nusfi syahrin, yaitu dengan 1 bulan hilali dan setengah bulan. Berarti sebulan setengah yang perhitungan hilali. Dan berapa nih? Tahun awal bulan tahun ketiak, berarti mengikuti jumlah bulan. Tahun pertengahan bulan berarti jadikan 3 bulan. Kalau tidak setengah dalam setengah berarti jika dia sebulan setengah berarti liimkari tawsifi fil ashhur, karena memungkinkan untuk membagi 2 bulan tersebut pada bulan-bulan itu. Wahada huwal awham, dan inilah pendapat yang awham, dijadikan sebulan setengah. Karena orang merdeka 2 bulan bagi 2 sama dengan sebulan setengah. Wa qala al-musannifu min 'indi nafsihi, dan kata musannif dari pribadi beliau sendiri.
Berarti ketika Imam Syafi'i mengatakan ini inti nafsi, bahwa beliau mengatakan bahwa Abi Syuja' mungkin oleh ibarat ini itu ungkapan pribadi Abi Syuja'. Tidak ada ulama sebelum beliau yang pernah menyebutkan hukum ini. Nabi ini فَإِنْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أُولَى. Dan jika budak tersebut menjalani iddahnya dengan 2 bulan, karena aula yang demikian tersebut 2 bulan itu lebih utama daripada beriddah 1 bulan setengah. Nah, ungkapan yang mengatakan lebih utama iddahnya tersebut 2 bulan, dengan mengatakan lebih utama, apa kata Imam Syafi'i sahibul Iqna' bahwa jadi qala al-musannif min 'indi nafsi, berkata musannif dari pribadi beliau. Berarti tidak ada ungkapan sejak Imam Syafi'i sampai tiba Abi Syuja' ini yang berkomen marah dikit, yang mengatakan lebih utama 2 bulan. Nah, itu ulama beliau mengetahui Nabi kalam ulama sebelumnya, sehingga kembali mengatakan wa qala al-musannifu min 'indillah. Karena selama mempelajari fikih Syafi'i beliau tidak pernah mendapatkan ungkapan-ungkapan ini sejak sebelum Imam Abi Syuja'. Hanya Abi Syuja' saja mengatakan demikian. Oh, berarti ini menunjukkan ungkapan ini berasal dari beliau pribadi. Tidak ada ulama sebelum yang beliau ikuti. Ai li'annaha ta'taddu fil aqra'i bi-qur'in. Karena alasannya kenapa lebih utama 2 bulan daripada 1 bulan setengah. Meskipun 1 bulan setengah budak tersebut jalan iddahnya, namun lebih utama 2 bulan. Kenapa? Alasannya li'annaha ta'taddu fil aqra'i bi-qur'in. Karena dia budak tersebut menjalani iddah pada quru' dengan 2 quru'. Ya, karena satu diketahui tidak mungkin budak tersebut menjalani 1 quru' setengah. Karena 1 quru' tersebut tidak mungkin dibagi. Dia mau tidak mau jadi 2 quru'. Oh, kalau begitu saya mengatakan lebih afdal 2 bulan dikatakan 2 bulan. Kenapa? Karena mengikuti quru' tersebut. Fabil ya'si ta'taddu bi syahraini. Maka fabil ya'si, maka pada perempuan al-ya'si yang sudah tidak haid lagi, yang sudah berusia 62 tahun, ta'taddu bi syahraini, berarti dia beriddah dengan 2 bulan. Badalan anhuma, ay badalan 'anil qur'aini, sebagai pengganti daripada 2 quru'. Ini pilih asli kata beliau. Bersambung orang tersebut dikatakan asli, berarti sebelumnya sampun kamu makan usia 62 tahun. Setelah berusia 62 tahun, Nabi jadi iddah makin bulan. Dengan 3 kali suci bertingkat menjadi 3 bulan. Kira berpindah menjadi 3 bulan setelah berusia 62 tahun. Berarti iddah yang 3 bulan tersebut merupakan pengganti daripada iddah yang menggunakan 3 kali suci. Gimana ini? Maka seharusnya demikian juga berarti oleh budak perempuan tersebut. Karena Nabi Rasulullah, karena bulan tersebut merupakan pengganti daripada iddah berbentuk quru', sementara quru'-nya pada budak tersebut 2 kali quru', maka demikian juga seharusnya penggantinya yaitu 2 bulan, karena per quru' tersebut diwakili dengan 1 bulan. Itu sebagai perbandingan beliau mengadiknya, sehingga memutuskan bahwa aula hanya mengatakan lebih utama 2 bulan. Qala ba'dul mutaakhirin, berkata sebagian ulama mutaakhirin, ulama Syafi'i mutaakhirin, Nabi Bazir wa madda'ahu min al-awlawiyyati lam yaqul bihi ahadul ashab. Dan apa yang diklaim oleh Abi Syuja' min al-awlawiyyati itu berupa lebih utama, lam yaqul bihi ahadul ashab,
tidak pernah mengatakan dengannya seorang pun daripada ashab Syafi'i al-qailina bitawsifi, yang berpendapat bitawsifi dengan dijadikan setengah 3 bulan tersebut. Kenapa? Bahasa mana ini? Thumma qala, kemudian thumma qala ba'dul mutakhirin, kemudian lanjut berkata sebagian ulama mutakhirin, wa jumlatu ma fil mas'alati thalathatu aqwal, dan jumlah daripada masalah tersebut 3 pendapat. Aqwal. Ada qaul dengan ingat ketika mengatakan aqwal, berarti ini adalah ucapan Imam Syafi'i langsung. Okay. Namun dalam fikih Syafi'i mengatakan aqwal, berarti semua pendapat itu berasal dari Imam Syafi'i sendiri. Okay. Berarti ketika dalam kitab fikih yang dulu mengatakan kata aqwal, berarti bukan pendapat ulama Syafi'iyah, namun pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri. Berarti di dalam kasus ini Imam Syafi'i sendiri memiliki 3 pendapat. Azharuha ma taqaddama, yang paling jelas di antara 3 pendapat Imam Syafi'i tersebut apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu juga 1 bulan setengah. Itu memang. Maka dengan asahruha, yang paling benar nomor 3, ya. Kalau tadi ada istilah dalam Syafi'i mengatakan asah dan muqabilul asli. Asah dan muqabilul asli. Dikatakan asah dan asah marah berarti sedang mentarjih pendapat yang bukan berasal dari Imam Syafi'i sendiri. Berarti itu berasal dari ashab Syafi'i. Berarti ketika terjadi perbedaan pendapat dalam ashab Syafi'i, ketika bertarjih mana yang lebih kuat, dikatakan asah, yang paling benar. Namun ketika pendapat ini berasal dari pendapat Imam Syafi'i sendiri, apakah 2 pendapat maupun 3, ketika bertarjih tersebut mengatakan al yang paling jelas, yang paling benar. Jika memang tiga berbeda ibarat ulama Syafi'iyah mengenai hal ini, beliau ketika menanggapi perbedaan pendapat pribadi Imam Syafi'i, ketika bertarjih mengatakan al yang paling jelas, ini kan saat tuban untuk menjaga adab kepada Imam Syafi'i. Jadi cocok kiranya dengan tak paling kena. Kalau kena paling kena, berarti salah yang tersebut disalah. Jadi kalau tak paling kena, yang boleh kena paling kena. Namun kena asahruha, yang paling benar di antara pendapat Syafi'i itu sendiri adalah yang ini. Oh, berarti salah yang tersebut tidak salah, dan betul dia salah Imam Syafi'i. Adapun ashab pada saat jadi murid Imam Syafi'i marah dikit. Pada saat jadi alumni, ada guru besar, ya, boleh cocok. Oleh karena itu, kalau terdapat perbedaan pendapat dalam ashab Syafi'i, beliau mengatakan asahhuha, atau al-asah, yang paling benar di antara pendapat ulama Syafi'i. Yang membahas rezeki al-haruha, yang paling jelas di antara 3 pendapat tersebut. Kalau ini merupakan pendapat pribadi Imam Syafi'i. Wadaniha, dan yang kedua wujub syahraini, yaitu wajib 2 bulan. Ini juga pernah diungkapkan Imam Syafi'i. Wadanihu, dan yang ketiga wujub 3 ashhurin, wajib 3 bulan. Namun yang paling azhar Khilafu fil wujubi, maka khilaf tersebut adalah pada wajib. Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib 1,5 bulan. Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib 2 bulan. Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib 3 bulan. Berarti perbedaan pendapat Imam Syafi'i ini adalah hanya pada dari segi wajib saja, bukan dari segi utama. Yang membaca pada khilafu fil wujubi, bain arada al-awlawiyyah, maka jika menghendaki oleh Abu Syuja' al-awlawiyyah, lebih utama tadi min haitsul ihtiyatu,
dari segi ihtiyat, kehati-hatian ala al-qaul al-rajih, atas qaul yang rajih. Karena qaul rajih kalau ini adalah sebulan sudah saja. Lalu berihtiyat, berihtiyat innama yakunu bil qaul al-rajih. Maka ihtiyat tersebut terjadi dengan qaul yang ketiga. Sampai ketiga dikit, yaitu 3 bulan. Yang jelas lalu berihtiyat Abu Syuja harus seluruh menggunakan 3 bulan, bukan 2 bulan, maka dikit. Walau yaqulu bihi ilman, dan mereka ulama tidak pernah mengatakan dengannya dengan 3 bulan itu juga yang lebih ihtiyat. Tidak. Waqad yuqalu, dan waqad yuqalu, dan kadang-kadang dikatakan indal musannif maksud bisa jadi dijawab perhatikan. Sekarang beliau akan membela musannif. Jamil musannif saja. Baru sabut keterik di musannif perhatikan. Seperti tidak bujunya di Indonesia, kemudian makin akan mencoba membela beliau. Tapi baca radio malu bisa saja dijawab perhatikan. Beliau tidak mengingat 3 bulan tersebut. Indal musannifa qad tala ala dhalika fi kalamihi. Sesungguhnya musannif itu pernah melihat yang demikian tersebut fi kalamihi, fi kalami ashabi, pada ucapan atau kalam atau kitab-kitab daripada ulama Syafi'i yang terdahulu, yang beliau sendiri yang melihatnya dan tidak pernah dilihat oleh ulama yang lain. Maka sehingga beliau komen dengan ihtiyat 2 bulan. Wala syakka anna al-ihtiyata bi syahrayn awla. Dan tidak diragukan lagi bahwa ihtiyat dengan 2 bulan lebih utama bila al-iqtisari ala syahrin nusfin, daripada membatasi dengan 1,5 bulan. Wa in kana bi thalathati awla. Wa in kana bi thalathati awla. Meskipun di salah tadi dengan 3 bulan tersebut lebih utama. Wa yura'il awwal al-wajh ad-da'if. Wa yura'il awwal al-wajh ad-da'if. Dan menjaga, memelihara yang pertama. Tapi pertama ihtiyat 2 bulan, bukan ihtiyat 3 bulan. Jika al-wajh ad-da'if, pendapat dhaif. Namun demikian menggunakan al-wajha dikiralah pendapat daripada ulama Syafi'iyah yang diistimbat dari kaidah Imam Syafi'i atau masalah Imam Syafi'i. Fa'ilhu min babil ihtiyat. Kemudian beliau musannif Abu Syuja menjadikannya min babil ihtiyat, yaitu bentuk hati-hatian saja. Wa yura'il awwal awal ini adalah 1,5 bulan para dikit. Karena baru terdapat 3 pendapat begini, 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Wa yura'il awwal al-wajh ad-da'if. Dan melihat pendapat yang pertama 1,5 wajh dhaif. Wajh dhaif, maka dia menjadikan dia bibabil ihtiyat 2 bulan, jadi bibabil ihtiyat. Thumma qala tatimmatun. Lau talaqa zawjatahu, seandainya seseorang menceraikan istrinya. Ini terjadi di masyarakat di zaman ini. Wa asharaha bila waqtin. Kemudian dia tetap bergaul dengan istrinya tanpa jima. Maupun dengan jima. Tanpa jima maupun dengan jima. Tidak ada bedanya. Fi iddat aqra'in aw ashhurin, di dalam iddah yang menggunakan huruf maupun iddah yang menggunakan atau iddah yang menggunakan bulan. Misal bagi Mu'aidin Zaidun tertarik menjadi Zainab, namun siang Zainab, Dia siang Zainab tetap balik menjadi Zainab, tetap keancangin si Zainab, tetap ngerawat
Fa'in kanat ba'ina, maka jika iddahnya tersebut iddah ba'in, setelah dulu misal selina, atau setelah tebus selina, berarti ba'in. In qadat iddatuha bima tutya, habis iddahnya tersebut bima tutya, dengan apa yang disebutkan tadi. Tapi bima tutya ay bil aqra dan bil ashhur, ya habis iddah. Para sebut dengan talak tebus selina, kalau sambung talak tebus berarti talaknya adalah ba'in. Dengan terus rujuk lalu sebalik, sebalik misal mana itu, tetap bisa iddah. Jadi perintah pun 2 bulan bagi dengan saat ihram seumur rendah 2 tahun, berarti dengan berlalu ya 3 bulan sudah habis iddahnya. Atau yang belum mencapai usia 62 tahun meskipun ihram maupun ihram para nikah, yang penting pernah ihram, berarti dengan berlalunya 3 kali suci baru habis iddahnya. Lamun tertalak tebus atau talak dulu. Wa in kana raj'iyatan, dan jika iddahnya tersebut iddah talak raj'i, jika perempuan tersebut wa in kana zawjatu raj'iyah, wa in kana zawjatu raj'iyah, jika istrinya tersebut talak raj'i, lam tanqadi iddatuha bidzalika wa in talat al-muddah, yaitu tidak bisa habis iddahnya dengan demikian tersebut, dengan sebab muasyarah 3, meskipun lama masanya. Misal Zaidun orang baru dia bersalah sedikit, dia bersalah sedikit, dia bisa balik, tetap marah biasa. Rujuk lalu masih rujuk, bisa balik no, sama boleh balik ya. Ampun deh, ancang ini si selina barang tokol barang raus marah dengan bisnis lalu maka iddahnya tersebut tidak habis. Setahun marah lagi, berarti selama setahun iddahnya belum habis. Lahu wala raj'ata lahu ba'da al-aqra, suami tersebut tidak boleh merujuk, tidak berhak merujuk istrinya setelah habis quru awil ashhur, atau setelah habis bulannya. Perbedaan. Misal, kalau usianya setelah sekian, kamu tetap sudah rujuk rujuk. Berlalu 10 kali suci, berlalu 10 kali suci berlalu. Dengan tahun berlalu 10 kali suci, masih ada iddah, masih ada iddah, masih iddah. Dari segi Nabi masih iddah, dari segi sah rombok talak lalu dia sah rujuk. Jadi sampun liwat 10 kali suci, kamu rujuk sendiri. Sah dia rujuk saja, dia sah. Masih dia edah, masih. Lalu lampau talak sah dalam dia, sah. Berarti hukumnya tersebut sedikit berbagi buah. Dari segi semua liwat 10 kali suci ini tetap dihukumkan masih edah. Dari segi Nabi, dari segi masih sah untuk jatuh kapal. Lalu rujuk yang tersebut hanya masih berlaku, yaitu di dalam ruang lingkup 3 kali suci, selama 2 kali suci, masih sah untuk rujuk dan masih sah juga untuk berjatuh kapal. Dia belum liwat 2 kali suci, tetap nomor saja sendiri, bukan bisa rujuk lalu sah untuk berjatuh kapal.
dilaksanakan oleh perempuan yang iddah, baik apakah dia ditolak